Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, istimewa. Karena di sini kita kedatangan tamu yang menarik untuk diperbincangkan. Yang di sini kita akan perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Izzuddin Fadili dari Prodi Hukum Keluarga. Dan saya Fajar Zidan dari Prodi Hukum Keluarga. Saya Muhammad Naufal Aiman dari Prodi Hukum Keluarga. Dan saya Mufidah Marifah dari Prodi Hukum Keluarga. Baik, di sini kita akan memperbincangkan tentang apa toh itu pernikahan, apa yang menjadi landasan pernikahan di dalam hukum keluarga, di dalam Islam ini. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan yang pertama dari Mbak Dewi. Baik, Mbak Dewi, bagaimana menurut Anda? Jadi tentang pernikahan itu adalah sebuah komitmen antar individu dan simbol cinta dari antar pasangan. Dan ini pernyataan bahwa mereka itu siap untuk menjalani hidup, menghadapi tantangan bersama, dan bertumbuh sebagai individu dan pasangan. Dan dari saya pernikahan yaitu apa ya? Ya bagi orang yang ingin menikah itu dan kata sesepuh dahulu yaitu kalau kita menikah, dengan menikah kita bisa memperlancar rezeki kita. Yang bilang seperti kayak gitu. Ya di Al-Quran sudah diriwayatkan yaitu dari surat An-Nur ayat 32 yaitu wa antul ayama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu dan kamilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengampunkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Memang pernikahan itu suatu keharusan. Bahkan di dalam Islam saja kalau kita menikah, bahkan ada yang mengatakan mendatangkan rezeki. Di kedua jawaban ini tadi, bagaimana menurut Anda, Mas Aiman? Saya akan menambahkan jawaban Mas Faza dan juga Mbak Mufti. Jadi penting nggak sih itu pernikahan? Pernikahan itu penting kalau sesuai dengan tujuan hidupmu, dan tidak penting apabila merasa itu tidak penting kalau kamu belum siap. Jadi pernikahan bukanlah perlombaan. Yang penting adalah kamu siap, tahu apa yang kamu cari dalam pasangan, mengerti tanggung jawabnya, dan tidak karena tekanan sosial. Memang sudut pandang dari berbagai perorangan ini memang memiliki sudut pandang yang berbeda. Apalagi yang dijelaskan daripada Mas Faza, beliau menjelaskan langsung kepada dalil yang tertera di dalam Al-Quran. Makan sedikit. Baik. Pernikahan dalam Islam adalah suatu akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalil Al-Quran. Waman ayatihi an khalaqa lakumul min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda
kekuasaannya ialah dialah yang menciptakan, ya dialah menciptakan untukmu istri-istri dan jenis-jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda yang bagi kaum yang berpikir. Dan tentu komunikasi itu berarti menjadi ladang kunci bagaimana pasangan antara pria dan wanita itu mau itu tadi bisa menjadi kunci. Saya akan bertanya kepada atau meminta saran kepada Mas Faza, bagaimana untuk pasangan agar dapat menjaga komunikasi yang efektif ini tadi. Bagaimana ya Mas Faza? Ya, saran saya sih kalau emang kita udah berkeluarga atau kita udah punya hubungan dengan yang berarti itu suami istri lah, itu harus luangkan waktu untuk berbicara berbicara secara terbuka antara diri si pihak suami dan pihak istri. Jadi dari pihak keduanya itu tidak ada yang kata kayak aku ada masalah kayak gini tapi aku nggak mau bilang. Nah, Jadi maka setiap ada masalah dari salah satu maupun suami maupun istri tadi harus dibicarakan secara terbuka ya. Dan kalau emang sudah bernikah itu kita tuh harus rutin menanyakan dari pihak suami atau pihak istri itu harus sering, biar namanya pernikahan itu kan juga harmonis, biar romantis kayak gitu. Ya saling terbuka lah biar kedepannya kita itu lebih baik. Berarti komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan. Ya, sangat penting. Tapi kalau dalam Islam itu kan wajib atau enggak? Wajib atau tidak tergantung dari jawaban saya yang tadi. Jadi sesuai dengan tujuan hidupmu. Berarti kalau misalnya kita memiliki menikah itu tidak apa ya? Tidak apa-apa, tapi dianjurkan untuk menikah. Wajib jika mampu, dan khawatir terjerumus zina. Sunnah juga dilakukan tapi aman dari zina. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan banyak pacaran, lebih baik kita menikah Kalau di era modern sekarang, Gen Z ya, seperti Gen Z ya, itu kita tidak perlu pacaran, yang penting itu langsung ta'aruf aja. Berarti kayak kita harus pernikahan yang penting ya kita bisa menghindari dari Kita harus matang enggak. Tapi kita harus juga mengetahui syarat-syarat sebelum menikah. Agar Harus mampu. Dari kita itu harus bisa membawa ibaratnya kita itu dipimpin anak seseorang lah. Masa kita tuh anak seorang kayak aku lah, ambil seorang anaknya si A, dan si A ini dari awal dirawat oleh ayahnya sama ibunya itu tidak pernah dari segi makanan atau dari segi apa itu ya mesti kecukupan terus. Jadi paling enggak kita itu ya tanggung jawab lah. Siap. Baik, di podcast kali ini kita sedikit saja membahas tentang pernikahan. Kesimpulan bagaimana kesimpulan dari pernikahan tadi? Kesimpulan dari pernikahan itu ya merupakan komitmen yang mendalam antara pasangan yang mencerminkan cinta dan kesiapan mereka untuk berbagi hidup. Dalam perspektif psikologis, pernikahan itu memberikan hubungan emosional dan rasa aman, namun juga merupakan kerja keras dan pasangan untuk menjalin komunikasi saling terbuka, menghormati perasaan satu sama lain. Oke, pesan terakhir adalah menikmati proses pernikahan dan fokus pada cinta serta pertumbuhan bersama. Baik, podcast kali ini kita akan menutup perjumpaan pada siang pagi hari ini.
dari pembicara yang hadir di podcast kita kali ini, kita akan menutup perbincangan kita kali ini. Saya Fadil. Saya Fajar Pendidikan, apabila ada salah saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Sulaiman. Saya Bisa Marika. Oke, Kita akan menutup perbincangan pada pagi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.